Halo adik-adik, ayo kita taati panduan sidang anak-anak online. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh menyanyi. Dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak melakukan Makan, main handphone, tiduran dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo adik-adik pejuang, kita ketemu lagi di sidang anak-anak online. Kakak berharap selalu kalian tetap sehat dan senantiasa sukacita ya. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu mengasihi kami, mencintai kami. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami, telinga kami. Tuhan, penuhilah hidup kami dengan setiap firman-Mu. Karena firman-Mu lah Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Tarawik pasal 17 dan 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai 30. Adik-adik, kita punya Tuhan yang hidup dan layak untuk dipuji. Mari kita dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada sebuah kerajaan yang kecil bernama Kerajaan Yehuda. Orang-orang kerajaan ini sudah lama mereka melupakan Tuhan. Bahkan mereka menyembah kepada patung-patung. Hingga satu ketika adik-adik, diangkatlah seorang raja yang membawa seluruh penduduk kembali menyembah kepada Tuhan. Siapakah raja ini? Ya, dia adalah Raja Yosafat. Raja Yosafat, dia mengutus orang yang banyak untuk pergi ke kota-kota untuk mengajarkan orang-orang tentang firman Tuhan. Adik-adik, Raja Yosafat adalah raja yang dengan segenap hati dia beribadah kepada Tuhan. Dia juga menaati setiap perintah-perintah Tuhan. Hal ini membuat kerajaan Raja Yosafat, kerajaan Yehuda ini menjadi kerajaan yang kuat, juga kerajaan yang ditakuti. Tapi adik-adik, satu ketika Bani Moab, Bani Amon, dan penduduk pegunungan Seir, mereka bersekutu. Mereka mau menyerang kerajaan Yehuda. Wah, Raja Yosafat tahu adik-adik bahwa tentaranya bukanlah tandingan dari orang banyak ini. Apa ya yang harus Raja Yosafat lakukan? Apakah Raja Yosafat dan seluruh penduduk kerajaan Yehuda harus menyerah? Atau mereka harus bunuh diri bersama-sama? Atau mereka harus pergi yang jauh, melarikan diri? Wah adik-adik, Raja Yosafat tidak melakukan itu semua. Raja Yosafat ingat, dia berpaling kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan. Dia berkata kepada seluruh penduduk untuk berpuasa dan berdoa bersama-sama. Wah, maka itu seluruh penduduk dari kota-kota Yehuda, mereka pergi bersama-sama ke Yerusalem. Semuanya pergi adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, semuanya pergi. Mereka ke Yerusalem berdoa dan berpuasa bersama-sama dengan Raja Yosafat. Mereka berseru kepada Tuhan adik-adik. Mereka tahu bahwa Tuhan yang dapat menolong mereka. Wah, apa yang mereka katakan kepada Tuhan? Yuk kita buka di 2 Tawarik pasal 20 ayatnya yang ke-12. Yuk kita buka Alkitab kita baca sama-sama. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka
karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Wah, adik-adik, seluruh kerajaan Yehuda ini, penduduknya juga beserta Raja Yosafat, mereka mengatakan apa adanya kepada Tuhan. Mereka meminta pertolongan kepada Tuhan. Wah, adik-adik, kira-kira apa ya jawaban Tuhan? Yuk, kita buka di 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-17. Yuk kita baca sama-sama. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Amin. Wah, adik-adik, jawaban Tuhan sungguh luar biasa. Mendengar jawaban ini, Raja Yosafat langsung bersujud, berlutut sampai mukanya ke tanah. Adik-adik, dia menyembah Tuhan. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sama. Mereka bersujud menyembah kepada Tuhan. Adik-adik, mereka kemudian bergegas menyiapkan sesuatu. Apa yang mereka siapkan ya? Apakah mereka menyiapkan pedang? Bukan adik-adik. Apakah mereka menyiapkan tombak? Bukan adik-adik. Yang mereka siapkan adalah sebuah lagu pujian. Orang Lewi dari Bani Korah dan Bani Kehat, mereka berdiri, mereka bangkit, memuji, memuliakan Tuhan dengan suara yang sangat nyaring. Sungguh ini luar biasa adik-adik. Kemudian, keesokan harinya, tibalah hari peperangan adik-adik. Raja Yosafat mengatakan kepada mereka semua, hai Yehuda dan seluruh penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan, supaya kamu tetap teguh. Lalu Raja Yosafat menyiapkan barisan yang di depan. Semua memuji dan bersorak memuliakan Tuhan adik-adik. Saat itu juga Bani Amon, Bani Moab, mereka menyerang sekutu mereka sendiri. Mereka menyerang tentara pegunungan Seir. Wah adik-adik, sungguh ini adalah pekerjaan dari tangan Tuhan sendiri. Mereka yang bersekutu saling menyerang. Ketika penduduk pegunungan Seir kalah, Bani Amon dan Bani Moab mereka saling berperang. Sehingga ketika Raja Yosafat dan penduduk Yehuda sampai, seluruh lawan mereka sudah mati. Mereka malah mendapat banyak harta adik-adik. Mereka mendapatkan ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga yang sangat banyak. Mereka membutuhkan waktu 3 hari untuk mengangkut itu semua. Sungguh sangat banyak. Nah, setelah 3 hari, pada hari yang keempat mereka berkumpul di suatu lembah. Mereka memuji, memuliakan Tuhan. Mereka bersorak-sorai. Hati mereka penuh dengan sukacita karena Tuhan telah menolong mereka, mengalahkan musuh-musuh mereka adik-adik. Sungguh hari itu kalian bayangkan bagaimana perasaan mereka. Sungguh sangat meluap-luap. Mereka sangat bersukacita, memuji Tuhan. Sampai-sampai pujian itu pujian yang sangat agung, sangat menggelegar adik-adik. Hingga lembah tempat mereka bernyanyi dinamakan lembah pujian sampai saat ini. Wah, kemudian mereka pulang kembali ke Yerusalem. Mereka pulang sambil bernyanyi, membawa gabus, kecapi, nafiri, bersorak-sorai menuju tempat rumah Tuhan. Wah, adik-adik sungguh luar biasa. Ini adalah pekerjaan dari Tuhan sendiri. Tuhan menolong mereka karena mereka bersandar kepada Tuhan. Sehingga banyak kerajaan-kerajaan lain takut kepada kerajaan Raja Yosafat ini. Karena mereka tahu bahwa Tuhan sendiri yang menyertai kerajaan ini. Halo adik-adik. Nah, kakak mau tanya nih, siapa saja ya orang-orang yang sering kali menerima puji-pujian di dunia kita ini? Contohnya bintang film, terus atlet, terus penulis novel. Kalau zaman sekarang yang lebih terkenal itu YouTuber dan lain-lain. Nah,
Menurut kalian, mengapa mereka menerima puji-pujian tersebut? Pastinya karena mereka ada suatu pencapaian ya atau prestasi. Nah, tapi adik-adik, kalian harus ingat ya, bukan hanya mereka saja yang menerima puji-pujian. Terutama Tuhanlah ya adik-adik yang lebih layak lagi menerima puji-pujian dari kita. Nah, adik-adik, mengapa Tuhan patut menerima puji-pujian dari kita? Karena Tuhan selalu menjaga kamu. Dialah yang mengatur hidupmu dan melindungi kamu agar kamu kelak menjadi orang yang berguna ya adik-adik, baik bagi keluarga, nanti bagi bangsa dan negara, juga bagi Tuhan sendiri. Nah adik-adik, kakak mau mengajak kalian nih, mau nggak kamu bersama-sama memuji Tuhan ya adik-adik dengan sungguh-sungguh, tidak dengan basa-basi atau berpura-pura, tapi dengan sungguh-sungguh, dengan sikap yang tepat. Kita belajar memuji Tuhan ya adik-adik dengan hati yang benar-benar mengasihi Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik juga tidak perlu ya, misalnya kalian gak suka menari, atau kalian misalnya gak suka sampai lompat-lompat. Tidak apa-apa adik-adik, yang penting kita adik-adik sungguh-sungguh ya memuji Tuhan. Nah, mari kita berdoa ya untuk merespon cerita hari ini. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, ampuni aku Tuhan yang sering tidak sungguh-sungguh dalam memuji Tuhan. Tuhan Yesus, aku mau memuji Tuhan. Oh, dengan sungguh-sungguh, tidak bermain-main lagi Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi aku, melindungi dan menjaga aku sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, hafal ayat minggu ini diambil dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 27 sampai 28. Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Sekali lagi ya adik-adik, 2 Tawarik pasal 20 ayat 27 sampai 28. Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Nah adik-adik, kita berjumpa lagi ya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.